dan RW merupakan fondasi penting dalam pembangunan pemerintahan yang partisipasif, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Kesimpulannya, bahwa RT dan RW memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukan peningkatan koordinasi dan pembaruan data agar pelaksanaan program lebih optimal. RT atau RW memiliki dasar hukum dalam peraturan daerah atau peraturan kelurahan. Memiliki fungsi utama yang diantaranya: 1. Membantu pemerintah dalam pelayanan administrasi. Yang kedua, menjaga ketertiban. Dan yang ketiga, membangun partisipasi warga atau masyarakat. RT dan RW rutin berkoordinasi dengan kelurahan minimal sebulan sekali. Forum koordinasi dilakukan melalui rapat umum, terutama saat kegiatan besar seperti pemilu, pendataan, gotong royong, dan lain-lain. Kelurahan memberikan pembinaan, pelatihan, dan arahan administratif kepada RT dan RW. Dukungan juga dalam bentuk fasilitas dan pendampingan pelaksanaan program. RT dan RW membantu pendataan dan pelaksanaan program sosial. Peran RT dan RW tidak hanya sekedar mendata, tetapi juga memfasilitasi dan memverifikasi dalam berbagai program spesifik. Yang pertama, adanya bantuan sosial. Nah, tugas RT dan RW melakukan verifikasi langsung ke rumah tangga untuk memastikan kelayakan penerimaan sesuai kriteria kemiskinan. Misalnya dalam program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Lalu yang kedua, adanya vaksinasi. Peran RT dan RW yaitu mendata warga di wilayahnya yang belum divaksin, melakukan sosialisasi jadwal dan lokasi vaksinasi, serta memobilisasi warga lansia atau yang memiliki keterbatasan untuk datang ke sentra vaksin. Dan yang ketiga yaitu adanya sensus. RT dan RW membantu petugas sensus untuk mendapatkan akses ke rumah warga, memberikan informasi dasar mengenai jumlah kakak di wilayahnya, dan mengingatkan warga untuk berpartisipasi dalam sensus penduduk ataupun ekonomi. Kendala umum yang dihadapi oleh RT dan RW. Yang pertama, adanya data yang belum diperbarui. Data yang digunakan untuk program sosial, contohnya pada bantuan sosial, seringkali bersumber dari data lama dan tidak cepat menyesuaikan dengan perubahan kondisi real di lapangan. Lalu yang kedua, adanya perbedaan persepsi penerima. Kriteria penerima bantuan seringkali bersifat umum dan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Warga yang merasa dirinya lebih miskin atau berhak daripada tetangganya yang menerima bantuan seringkali memprotes keputusan RT maupun RW. Dan yang ketiga yaitu adanya keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, alat, dan dukungan teknis dari pemerintah daerah memperlambat proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh RT dan RW. Mekanisme pelaksanaan program sosial. Yang pertama dari kelurahan, yang mana menerima mandat, data awal dan petunjuk teknis program dari pemerintah di atasnya. Lalu yang kedua dari RW yang meneruskan informasi dan daftar penerima ataupun peserta dari kelurahan ke seluruh RT di wilayahnya. Lalu yang ketiga dari RT yang melakukan verifikasi faktual langsung ke rumah warga, menyosialisasikan secara detail yaitu dari jadwal, lokasi, serta syarat. Dan yang keempat dari warga yaitu sebagai penerima informasi mengikuti program yaitu vaksinasi ataupun sensus dan mendapatkan bantuan sosial. RT dan RW bekerja sama dalam kegiatan sosial, pembangunan lingkungan, dan pelayanan masyarakat. Setiap kegiatan dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing. Sinergi antara RT dan RW menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara, belum terdapat sistem evaluasi formal dari kelurahan terhadap pelaksanaan program RT dan RW.
Namun, pelaporan bersifat situasional dan dapat dilakukan saat diperlukan. Oke, baik. Dari beberapa temuan dari hasil wawancara RT dan RW setempat, kami dari kelompok 2 dapat menyimpulkan bahwasannya RT dan RW memiliki peranan strategis sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat akar rumput. Untuk apa? Untuk memastikan bagaimana pelayanan administrasi, bagaimana penyampaian program sosial kepada masyarakat, dan bagaimana penyerapan aspirasi dijalankan dengan secara efektif. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.